Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Gimana nih kabarnya para penonton? Baik? Alhamdulillah baik. Wih, kayaknya pada semangat banget. Emang ada apa sih? Ada apa nih, Kak? Nggak tahu sih. Emang ini acara apa? Acara hari ini tuh Malam Kreasi Santri Pondok Pesantren Salafiyah Boriah periode keempat. Wih, keren banget, mana tepuk tangannya? Biar tambah semangat nih, coba kita cek suaranya para penonton. Oke, langsung saja. Dari depan, mana suaranya? Dari belakang, mana suaranya? Dari tengah, mana suaranya? Dari sini, mana suaranya? Oh iya Kak, kan belum perkenalan kan? Oh, nggak usah sih Kak, kan udah pada kenal kan? Emang iya nih penonton, udah pada kenal kita? Udah, nggak usah. Ya nggak boleh gitu dong Kak Rian, harus tetap ada perkenalan. Oke, langsung perkenalan saja ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Khairin Nida, bisa dipanggil dengan Ririn. Dan saya Anissa Farah Hudaifa dan bisa dipanggil Farah. Di sini kami sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, Malam Kreasi Santri Pondok Pesantren Salafiyah Boriah periode keempat. Gak usah lama-lama nih Kak, langsung aja ya kita bacakan susunan acaranya. Oke, langsung saja ya. Acara yang pertama yaitu apa ya? Ayo tebak. Yang bisa tebak nanti saya kasih kasih apa ya Kak? Dapat sarangnya dari kakak Karirin. Oke, acara yang pertama yaitu drama kolosal. Acara yang kedua yaitu drama putra. Acara yang ketiga yaitu drama putri. Acara yang keempat yaitu dance. Acara yang kelima yaitu OVJ. Acara yang keenam yaitu drama musikal. Acara yang ketujuh yaitu pantomim. Acara yang kedelapan yaitu acara silat. Acara yang kesembilan yaitu sing song. Dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja ya. Acara yang pertama yaitu drama kolosal yang akan ditampilkan oleh santri putri. Doka, aku mau tanya, drama kolosal itu apa ya? Coba. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan drama kolosal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah yang dulu subur oleh perjuangan dan pengorbanan, di bawah langit yang bersaksi atas darah dan air mata, kisah ini terukir dalam sejarah bangsa. Inilah cerita tentang pengorbanan, perjuangan, dan keadilan. Saksikanlah drama kolosal Raden Ajeng Kartini. Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan Mas Ajeng Ngasira, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya dipingit seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah. Membuat dunia ini terang. Trinil tidak mau dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil, Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, Nak. Sudah saatnya untukmu dipingit mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja engkau tak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kamu buku agar kau tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Rasa seperti di penjara. Bersabarlah hatiku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan semua ini. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Gemini, dan Karina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun, Sumatri, ya kan Trinil? Ya. Keesokan harinya, Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memintingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Rosa, Stella. Bagaimana kabarmu, Kartini? Secara fisik, aku memang baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa memungkiri batinku terasa perih. Kalian tahu kan kalau aku tidak bisa berdiam diri?
Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas terasa sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang ku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kata sekolah, apa yang kau lakukan Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi. Lakukan selayaknya, kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Di sini kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih Rosa, Stella. Kartini, ini kami bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari dari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa-apa Kartini, kami berjanji nanti akan mengunjungimu lagi. Dengan Ali dan Bakok, kami akan melewati masa-masa sedihmu. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, Raden Mas Busono. Kardina, Gemini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi. Ya, ayo kita pergi keliling Jepara. Kalian tahu kan kalau aku dipingit? Kalau aku harus pergi, pasti dengan pengawalan. Dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan Bapak dan Ibu sedang pergi. Ayo kita pergi, kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah. Ada apa Kartini? Ayo kita mampir. Apa yang mengganggu pikiranmu, Kartini? Ada beberapa hal yang ingin kau ketahui, Rumini. Lagi pula, tak apa jika sesekali aku berbicara kepada pribumi lainnya. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Aryo Sosoningrat? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tak dipingit? Bu, apakah saya boleh bertanya? Tentu saja boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja, ini adalah adat pada zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum laki-laki yang bukan muhrim kita hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah.
Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tidak ada yang bersekolah terkecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita memang tidak perlu bersekolah. Suatu saat, mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Keesokan harinya, Rosa, dengan siapa kamu ke sini? Apakah kamu bersama sahabat-sahabat yang lain? Tidak, aku bersama dengan kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Alben Danon. Bentar Kartini, ada yang harus kubicarakan padamu. Aku harus pergi Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella, Annie, dan Falcon? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya aku ingin mengajakmu ke Belanda, Trinil. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu, Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana jika harus berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat Kartini. Yakinlah kalau aku, Ani, dan Falcon akan selalu membalas suratmu, Kartini. Aku akan selalu menceritakan keadaan di luar sana. hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendano. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana dengan pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah melalui biaya siswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksudmu, Bu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Bu, bukankah Ibu tahu Trinil itu memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud. Menikah itu hanya menghambat segalanya. Trinil, kau adalah wanita. Umurmu sudah cukup, bahkan biasanya tidak ada wanita seumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Dipingit, Bu? Apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan, dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki itu, Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singga Joyo Adiningrat Bupati Rembang. Dia memang menikah 3 kali, namun ibu yakin dia memang orang yang tepat untukmu. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Trinil pertimbangkan. Baiklah. Keesokan harinya, Kartini, kedua orang tuanya Kartina dan Busono berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya. Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosoningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Trinil. Oh, ya. Mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgih. Semuanya kami serahkan pada Kartini. Bagaimana jawabannya, kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri.
Lalu, bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Pak, Bu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat? Baiklah, Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, Raden. Apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita bisa hidup lebih baik dan tidak lagi ditindas. Di seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu. Berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Pesan dari kami, jangan pernah menyerah selama kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang padamu.